Tubuh kita memiliki sistem imun. Sistem imun kita terdiri dari sel-sel yang berfungsi untuk membunuh para penyusup yang masuk ke tubuh kita. Beberapa imun kita namanya T-cell dan B-cell. Mereka diprogram untuk membunuh virus dan bakteri. T-cell bisa mengeluarkan racun dan B-cell bisa memproduksi antibodi untuk memusnahkan mereka. Suatu waktu imun kita bisa mengenali sel kanker dan mengeluarkan faktor spesial yang bisa memusnahkan mereka. Bagaimana sistem imun kita bisa melakukan itu? Organ-organ di tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Dalam sel ini terkandung ribuan protein yang berfungsi seperti lebah pekerja untuk sel imun kita berfungsi, dan bagian kecilnya namanya peptides. Peptides berkeliling di seluruh tubuh kita dan diwakili sebagai MHC HLA. T-cell selalu scanning seluruh tubuh kita melalui T-cell receptor atau TCR. T-cell receptor berfungsi seperti mesin scanning barcode. Setiap peptides memiliki barcode masing-masing. Fungsi dari T-cell yang pertama yaitu pengawasan. Bila barcode peptidesnya normal, T-cell akan pergi. Tapi bila barcode-nya itu asing atau tidak dikenal, T-cell akan melakukan serangan kepada mereka. T-cell bisa mengeluarkan protein dan chemical yang kita sebut sebagai cytokine dan factors yang bisa menghancurkan mereka. Protein di tubuh kita sebagai basic building block akan mengizinkan sel untuk membelah, beristirahat, dan berfungsi normal. Protein ini terkadang bisa bermutasi. Contohnya merokok bisa merubah sel menjadi mutasi di paru-paru kita. Akhirnya protein ini tidak berfungsi normal dan membuat perubahan sel ini menjadi kanker. Protein yang telah bermutasi ini akan terus membelah dan terdiri dari bagian peptides kecil juga. Peptide abnormal ini pun terdeteksi oleh T-cell dan dikategorikan sebagai invader dan dihancurkan. Sistem imun memang bisa mengenali dan menghancurkan kanker. Kenapa banyak orang terkena kanker? Kadang sistem imun tidak berfungsi dengan baik dan imun kita lemah menghancurkan mereka, dan sel kanker bisa menipu sistem imun kita. Grup sel kanker mereka bisa membuat jaringan perlindungan yang bisa menghalau sistem imun kita. Grup sel kanker ini pun bisa merubah sel imun kita. Sel kanker bisa mengunci sistem imun kita, akhirnya mereka tidak bisa berfungsi dengan normal, dan mereka bisa mengeluarkan molekul yang kita sebut sebagai checkpoint molekul PD1 CTLA4. Sel kanker bisa mengeluarkan protein yang bisa membuat sel imun kita menjadi tidak normal dan berteman dengan mereka, dan imun yang lain akhirnya tidak bisa memasuki kanker itu. Tapi tidak semua sel yang terpengaruh, ada juga yang masih bisa berfungsi normal. Perkembangan imunoterapi sudah dilakukan sejak lama dan terjadi banyak perkembangan kemajuan pada imunoterapi. Imunoterapi adalah revolusi kesehatan yang bisa membantu kita untuk menangani kanker. Ada berapa jenis imunoterapi yang bisa kita lakukan? Ada 2 yang bisa Anda lakukan, yaitu membantu imun Anda agar lebih kuat dan cerdas, dan menggunakan obat-obatan untuk merubah lingkungan tumor. Bagaimana cara menguatkan dan memintarkan sistem imun Anda agar Anda bisa lakukan imunoterapi untuk melawan kanker? Silakan bertanya kepada yang memberikan video ini kepada Anda.